Nggak ada ilmunya di luar, adanya cuma emang di RDI. Ilmu. Dalam Al-Quran ada semua. Dan dalam hadis Rasul ada semua. Ya, karena saya mempelajari itu, dan sebelum saya kemiri dulu itu saya pelajari semua apa yang Pak Haji sampaikan di YouTube. Nah, kita sinkronkan. Orang kadang jorok, ilmu RDI kok mesti Al-Quran lebih. Saya katakan kenapa? Lihat Al-Quran. Zakar apa artinya? Alat kelamin laki-laki. Coba terjemahkan secara literal. Terus faraj apa artinya? Alat kelamin perempuan. Coba terjemahkan secara literal dengan bahasa Indonesia. Itu artinya. Makanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dulu Gus Dur bilang seperti itu. Jadi nggak perlu itu. Ya, ini real ilmu, jelas kearifan lokal yang dipadu dengan Al-Quran, jelas kebenarannya. Dan ini manjur, top markotop kalau kata saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya melihat netizen di YouTube di mana begitu banyak yang menganggap ini aliran sesat dan sebagainya. Tapi saya sudah sinkronkan ini semua dengan Al-Quran dan hadis. Ternyata apa yang Pak Haji ajarkan, berikan kepada kami ini, jelas bahwa bila seorang istri mencium suaminya dengan sukarela, bagian mana itu seperti orang membaca Al-Quran 12 kali bahkan dijamin di surganya oleh Allah. Jadi semua itu adalah membuat saya semakin yakin. Dan sudah saya praktekkan satu minggu sebelum Ramadan, kalau nggak salah saya kesini, Pak Haji bilang amalkan, praktekkan semua ilmu daya, manjur. Dan sudah saya testimonikan itu, centong terutama. Walaupun centongnya bukan dari Pak Haji, saya yakin kalau dari Pak Haji lebih manjur lagi. Wah. Itu kakak saya datang. Jadi ketika dia datang, matanya buram sebelah, nggak lihat sebelah kanan. Saya centongin. Terang. Begitu dia pulang, pindah ke sebelah kiri. Balik lagi dia, saya centongin lagi. Sampai sekarang terang benderang. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya praktekkan itu sesuai dengan Al-Quran, apa yang Pak Haji sampaikan, dan hadis Rasul dari para ulama, Syekh Imam Nawawi tentang itu, Bu, semua sinkron dengan Al-Quran. Dan saya semakin yakin. Apalagi yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, Al-Quran lebih. Ini bukan lebih. Yang namanya zakar tuh alat kelamin laki-laki. Yang namanya faraj alat kelamin perempuan. Ketika dia berhubungan, dakhala biha, masuk. Kalau kita terjemahkan secara literal. Jadi kalau netizen ini orang nggak ngerti, itu yang saya baca. Intinya saya sudah praktekkan itu. Nih, dengkul saya pernah nggak kuat bangun. Dengkulnya nggak kuat bangun. Artinya sholat aja sakit. Karena dulu waktu muda suka ngeloco. Betul? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah enggak. Intinya, saya praktekkan apa yang Pak Haji bilang. Saya colek diem-diem tuh alat kelamin istri. 3 kali. Pagi-pagi bangun bisa jalan, sampai sekarang enak, sehat. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya semakin yakin itu. Artinya pernah kemarin motor saya rusak, Pak Haji. Turun mesin. Saya ambil centong, saya kerok-kerok itu rekening bank. Saya cuma butuh uang 5 juta untuk tukar tambah motor yang baru. Saya kerok-kerok, besoknya ada yang kasih uang 5 juta. Wow, motornya sekarang. Luar biasa. Artinya ini semua terbukti. Al-Quran demikian. Kearifan lokal dengan Al-Quran itu sinkron. Apa yang Pak Haji sampaikan ini. Jadi netizen itu ya karena belum paham dia. Belum paham. Benar, saya juga di MUI Kota Tangerang, di Kecamatan Cipondo. Saya sampaikan ini semua. Ini benar semua. Nggak ada yang salah satupun. Ini real ilmu. Real ilmu yang menjadi sebuah kenyataan buat kita semua. Jadi ya kalau ada gitu-gitu itu orang yang belum paham. Terus apa namanya? Selama ini yang saya praktekkan, yang dulunya sebelum Ramadan itu saya banyak problematika segala macam dalam kehidupan. Mau ini macet, enggak. Banyak hal yang tidak terkabul yang ketika berdoa. Ternyata begitu saya praktekkan itu dari Ramadan sampai saat ini, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Artinya seperti itu. Nah, selanjutnya saya mohon pencerahan agar lebih mantap lagi. Satu, yang pertama itu pencerahan lebih mantap lagi. Yang kedua, ada amanah dari anak saya yang pertama, sudah hampir 5 tahun belum punya keturunan, dan udah pengen punya cucu saya juga. Gampang. Jadi anak bapak, saluran indung telurnya bentuknya begini. Yang normal kan begini. Salurannya punya bapak, anaknya indung telurnya begini. Jadi kalau anak bapak pengen bunting, ML-nya nggak bisa celentang, harus tengkurap. Nanti dimasukin dari belakang, pasin naik. Biar nanti ibunya yang nyampe, jangan saya. Jadi kalau mau bunting cukup tengkurap. Tapi kalau nggak mau bunting cukup celentang, karena saluran indung telurnya nggak begini. Harusnya kan normalnya begini. Anak bapak begini. Alhamdulillah. Baik. Gampang kok, tinggal dibalik aja. Yang ketiga. Ini nggak ada ilmunya di luar, adanya cuma emang di RDI.
ilmu. Dalam Al-Quran ada semua. Dan dalam hadis Rasul ada semua. Ya, karena saya mempelajari itu, dan sebelum saya kemiri dulu itu saya pelajari semua apa yang Pak Haji sampaikan di YouTube. Nah, kita sinkronkan. Orang kadang kan jorok, orang kadang jorok. Ilmu RDAI kok mesti Al-Quran lebih. Saya katakan kenapa? Lihat Al-Quran. Zakar apa artinya? Alat kelamin laki-laki. Coba terjemahkan secara literal. Terus faraj apa artinya? Alat kelamin perempuan. Coba terjemahkan secara literal dengan bahasa Indonesia. Itu artinya. Makanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dulu Gus Dur bilang seperti itu. Jadi nggak perlu itu. Ya, ini real ilmu, jelas kearifan lokal yang dipadu dengan Al-Quran, jelas kebenarannya. Dan ini manjur, top markotop kalau kata saya. Ya. Gitu, yang ketiga, Ya. boleh kan Pak Haji? Dikit. Boleh Pak Haji? Boleh. Boleh, masih boleh? Boleh. Anak saya besok mau ujian PNS yang kedua. Ya. Biar kabul. Diangkat jadi PNS di Kementerian Agama Kota Tangerang. Makasih, gampang. Haji. Bapak colek alat kelamin bapak, tempelin di kulitnya sebelum dia berangkat. Ibunya boleh, Pak? Ibunya boleh. Colek alat kelaminnya, nanti turut di kulitnya, nanti lulus. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu lihat di YouTube kan lagi rame tuh, ya RDAI ya. Lagi rame. Nah, maksud saya, kadang kan Bapak dan Ibu hajatnya ekstrim. Nanti kalau saya ajarin ilmunya RDAI ntar, ilmunya nyeleneh. Padahal bukan, ini ilmunya nenek kita zaman dulu, namanya disuwuk. Kalau orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembok. Kalau orang Ambon namanya ilmu akal-akalan. Nah, mau saya, ini kan lagi rame. Ntar kalau kita cerita tahu nggak enak ya, kita privat aja ya, Bapak dan Ibu, kayak tadi tuh kita privat, kita ajarin satu-satu. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, mau saya, karena ilmu RDAI ini ilmu kearifan lokal, maksudnya nenek kita udah meraktekin zaman dulu, simbah kita udah. Nah, Ibu jalaninnya nggak usah buru-buru, santai aja. Ya, contohnya nih, anak kita rewel. Ibu remes aja alat kelamin ibu, disuwuk. Zaman dulu inget gak maghrib-maghrib kalau bayinya nangis? Apa yang dilakukan sama nenek kita? Dicamahan kan? Diremes kan alat kelaminnya ya? Dirogoh. Terus bayinya diem apa enggak? Diem. Langsung bisa tidur. Setan aja takut sama alat kelaminnya ibu. Setan. Yang tadinya godain tuh bayi rewel. Langsung diremes alat kelaminnya neneknya, langsung taruh di mukanya tuh bayi, langsung diem ya. Jadi ibu mesti bisa nerjemahin ya. Jangan ibu bilang, hah, aliran? Jangan, maksudnya ya itu kan ilmunya simbah kita zaman dulu. Terus kedua, zaman dulu orang Belanda sama orang Jepang suka masuk ke kampung-kampung nyari anak laki-laki yang dewasa untuk kerja rodi, untuk kerja paksa, namanya romusa. Nah, supaya si Belanda nggak menemukan anak yang dewasa di kampung-kampung, zaman dulu nenek-nenek kita itu yang dewasa suruh pakai celana dalamnya dibalik. Makanya orang yang bertanding, apakah itu main bola, main voli, main apa aja bertanding, atau anak ibu masuk akpol, akmil, apa aja, itu kalau celana dalamnya dibalik pasti lulus, pasti menang. Coba praktekin. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi supaya nggak ketahuan sama orang Jepang sama orang Belanda, nenek-nenek kita nyuruh cucunya pakai celana dalamnya dibalik, sehingga Jepang masuk ke kampung-kampung nggak menemukan anak yang dewasa, nggak ada, nggak kelihatan. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau dia sidang di pengadilan pasti menang, nggak mungkin kalah. Coba praktekin. Nah, kedua, orang yang mandinya jam 00 itu tidak akan kena, coba tes ya. Jadi kita lurusin, nanti kalau Bapak dan Ibu lihat di YouTube atau lihat di Twitter ada RDAI emang lagi populer ya. Saya juga nggak tahu nih, garuk-garuk tadi saya barusan dikirim. Nah, kedua, terakhir, Ibu sama Bapak punya hajat apa? Kan saya nggak apa. Dipanggil sama bank karena Bapak nggak bisa bayar cicilan. Nah, biar selamat gimana, Bu? Nah, Ibu bisa rogoh alat kelamin Ibu buat salaman sama orang bank. Jangan buat salaman sama satpam. Ya, kalau satpam mengajak salaman, Bapak dan Ibu gini aja. Nah, ini jangan buat salaman sama Pak Satpam. Jadi salamannya buat sama siapa? Orang bank. Apakah dia bagian legal atau bagian apa nih buat salaman? Kalau satpam nanti di salaman, ya
Buat apa kan kita butuh yang big bossnya ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.